Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadirin mukarramin, para alim ulama, para ustaz, para asatidz, wabil khusus yang kami hormati dan Allah muliakan, sahabat baik, pimpinan Majlis Hidayatullah, Bapak Ustaz Muhammad Nur, yang kami hormati pun Allah muliakan, ibadah makhluk Nabi Muhammad Nur ada. Kami hormati pun Allah muliakan Bapak Ustaz Anwar Asdaq, Bapak Ustaz Abdul Wasid, Bapak Ustaz Haji Badrul, para tokoh, para sepuh, Bang Bonjo Buwono juga hadir. Hadirin yang dirahmati Allah, yang menghadiri tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Tidak lupa pula guru kita Bapak Ustaz Ali, Bapak Ustaz Ali. Puji serta syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Beriring salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, kita termasuk mengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yang besar dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, adik-adik yang dirahmati Allah, kita ngaji sebentar. Kita lanjutkan pengajian fikih kita. Wa yahrumu bil hadasil asghari as-salatu wa tawafu wa mas'ul mushafi hatta kaisihi wa sukufihi pada mafihima. Dan diharapkan seseorang yang berhadas kecil, artinya tidak punya wudu, yang tidak boleh ketika punya wudu diantaranya pertama as-sholat, sholat, yang kedua at-tawaf, tawaf, yang ketiga awabasul mushafi, menyentuh mushaf Al-Quran hatta kaisihi wa sundukihi, termasuk teng-tengnya Al-Quran, termasuk kotaknya Quran, gerobongannya Quran, tempat kita naruh begitu, pada mafihima, selama di dalamnya terdapat mushaf. Kita bedah satu persatu, mungkin gak bakal lama begitu, takut nasinya kering. Yakin. Yang pertama, kagak boleh kagak boleh sholat. Sholat itu punya wudu. Kalau nggak ada air, pakai apa dah? Pakai wudu buat tayamum begitu. Termasuk turunan-turunannya sholat. Apa itu turunan-turunannya sholat? Ini adanya dengerin, bentar abang suruh praktek ya. Termasuk turunan-turunannya sholat yang kagak boleh itu sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Itu juga mesti punya wudu, mesti ngadep kiblat, mesti nutup aurat. Maka tadi tuh Indonesia kegolin lewat. Itu sujud syukurnya. Kalau nggak punya wudu, bukan dapat pahala, dapat dosa. Enggak nutup aurat. Kenapa nggak nutup aurat? Karena tanahnya di atas lutut ya. Sementara aurat laki-laki dari pusat sampai lutut, artinya lututnya mesti tertutup. Dan ketika sujud, tarik tanahnya, kebuka nggak auratnya? Kebuka, begitu. Apalagi yang kalau kita lihat ada di TV-TV begitu, acara idol-idolan apa aja begitu ya. Ketika namanya juara, namanya nggak tereliminasi, dia sujud. Bajunya pakai nutup aurat juga enggak, you can see bagiannya, you can see, you bisa lihat, can dapat sih, lihat saya, ketek saya maksudnya. Itu bagaimana? Ya itu kagak fardu dan tumbang. Pakai ibadah yang tidak pakai ilmu tertolak dan bakal rusak. Maka adek, ini siapa yang paling gede namanya? Siapa namanya? Adam. Sujud sahwi. Ini untuk apa? Sujud sahwi ketika kita sholat, gerakannya, rokaatnya lupa. Maka disunahkan untuk sujud sahwi. Maka sujud sahwi itu hadirin yang dirahmati Allah, dalam keadaan apa duduknya?
Maka fikih ngajarin para ulama nyekoin dalam keadaan duduk iftiros. Duduk iftiros. Adik sini. Siapa namanya? Adam. Ini biar jadi contoh. Kalau sholat lupa rokaatnya, bilangannya mesti sujud sahwi. Sujud sahwi. Duduknya bagaimana? Duduk iftiros. Coba duduk iftiros gimana? Duduk tasahud awal. Nah, ini Pak. Duduk tasahud awal. Jadi kalau kita lupa bilangan rokaat 2 apa 3, ambil bilangan yang paling kecil 2 apa 3, berarti 3. 3 apa 4, berarti ambil bilangan paling kecil berarti 4. 3. 1 apa 4? Bangetan. Baru 1. Nih, kalau kita lupa bilangan rokaat, ya maklumlah. Namanya lagi puyeng, kalau sholatnya lupa nih bilangan rokaatnya berarti ambil bilangan kecil. Cuma terakhir sujud sahwi. Tahiyat akhir, berarti ini sujud sahwi adanya di tahiyat akhir. Cuma tahiyat akhirnya kita jangan duduk tawarruk. Kalau duduk tahiyat akhirnya begini tawarruk. Maka kalau kita mau sujud sahwi, duduknya duduk iftiros. Duduk iftiros. Bagaimana? Baca tahiyat tahu enggak? Baca tahiyat. Tahiyatul bisa enggak? Coba bareng-bareng. Adik-adik bisa tahiyat baca enggak? Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai kelar. Fil alamina innaka hamidum majid. Maka habis fil alamina innaka hamidum majid, sujud. Namanya sujud yang dibaca subhana man la yanamu wa la yasbun. Kalau belum hafal subhana rabbiyal a'la beda subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Oke. Sekali lagi subhana man la yanamu wa la yasbun. Aktulnya 2 kali tahiyat akhir. Nah, habis itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Ini namanya sujud sahwi. Duduknya duduk apa Pak? Duduk iftiros, duduk tasyahud awal. Nah, duduk tasyahud awal nih kayak begini nih yang tadi. Coba balik lagi. Duduk kayak begini nih ada 6 tempat. Ada 6 tempat. 1 sujud tasyahud awal. Ini tasyahud awal. Kakinya ingat, yang belakang kaki kanan jari-jarinya ditekuk. Jari-jarinya ditekuk. Sebab kalau ditekuk jadi ngadep kiblat. Coba duduk, praktekin. Aidan, coba duduk tasyahud awal bagaimana? Duduk sini. Duduk sini. Ayo. Di situ aja di situ ya, kakinya ditekuk. Coba lihat kakinya ditekuk. Jari-jarinya yang belakangnya kaki kanan, yang kiri enggak, yang kanan. Tidak poin, coba lihat ini. Saya. Ya, itu akhir. Buru-buru baik ini. Ini ditekuk jari-jarinya ditekuk. Ngadep kiblat. Ini duduk kayak begini 1 tasyahud awal. Yang kedua duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud. Duduk berapa tuh? 2. Yang ketiga duduk istirahat. Bukan istirahat, istirahat. Apa itu duduk istirahat? Habis sujud kedua, sebelum naik ke rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat, enggak habis pakai ya. Pokoknya ketika kita mau naik nambah rakaat, sebelum berdiri namanya duduk istirahat. Mana contohnya? Nih,
Allah. Tuh duduk dulu. Jangan langsung berdiri. Jadi paham nggak nih? Habis sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi. Habis sujud duduk lagi, namanya duduk istirahah. Posisi duduknya kayak duduk tasyahud awal. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar gitu. Ini duduk kayak begitu namanya duduk istirahah. Kalau langsung berdiri ada dapat sunnah. Maka sebelum berdiri duduk dulu istirahat, posisi duduknya tasawuf awal. Berapa tuh? 3. Yang keempat, duduk tasawuf awal nih duduk bagi orang yang sholatnya masbuk, yang ketinggalan. Ada orang ketinggalan sholatnya masbuk, artinya ketinggalan, imam lagi tasawuf, dia langsung tasawuf kejar, namanya duduk istirahah, namanya duduk tasyahud awal, orang yang masbuk. Begitu. Yang pertama tuh Om, 4. Yang kelima, duduk kayak begini nih, duduk bagi orang yang sholatnya sakit. Maka bagi orang yang paling utama kalau lagi sakit, pilihan yang nomor 1 diantaranya duduk tasawuf awal. Berapa? Dan 6, 5 atau 6, berarti duduk tasawuf kayak begini ada berapa? Ada 6. 1 duduk tasawuf awal, yang kedua duduk di antara 2 sujud, yang ketiga duduk istirahah, yang keempat duduk sujud sampai, yang kelima duduk sakit apa? Ya lupa. Berapa? Duduk orang masbuk, dan yang keenam duduk bagi orang yang sakit. Ini hadirin yang dirahmati Allah, turunan daripada sholat diantaranya sujud sahwi. Yang kedua sujud syukur. Nah sujud syukur satu, malam hari ini ulang tahun, sujud syukur boleh nanti di kamar. Bagaimana caranya? 3 jam. Contohnya kemarin. Nih, sujud syukur begini bangun. Sujud syukur begini. Jadi sujud syukur tuh ketika kita dapat nikmat, satu. Yang kedua ketika kita terhindar dari bencana di jalanan. Udah mau keserempet mobil, enggak kena, padahal tinggal 2 cm lagi. Sujud syukur atau enggak? Jangan di situ, agak lima. Tunggu nanti di rumah, pulang ke rumah, ya Allah, alhamdulillah tadi udah mau keserempet kagak jadi. Sujud syukurnya bagaimana? Sujud syukurnya takbir Allah, saya niat sujud syukur dari salah akbar. Habis begitu langsung sujud Allah, sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi, atau bacanya rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta, dan seterusnya. Tahiyat akhir. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru berdoa. Alhamdulillah ya Allah, dapat kodikan sapi 300 ekor laku dari Bandung. Alhamdulillah. Sujud syukur begitu. Alhamdulillah ya Allah, nambah umur, nambah rezeki, nambah amanah juga. Begitu. Sujud syukur sama Allah, maknanya dapat nikmat. Dan sujud syukur ini mesti punya wudu, mesti ngadep kiblat, mesti tutup aurat. Ini hadirin yang dirahmati Allah, sujud bagian daripada sholat, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Mana sujud tilawah? Ketika kita baca ayat as-sajdah, contoh wasjud waqtari, sujud langsung lagi baca Quran, langsung sujud ketika baca ayat-ayat sajdah. Hadirin yang dirahmati Allah, nanti bulan depan kita lanjutin lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa diamalkan sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Kita udah praktekan, kita udah contohin, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.